perkembangan Islam ini juga uh, berjalan seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan seperti di uh, mana ya di Afghanistan itu dia banyak ulama-ulama yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seiring kita Islam itu berkembang juga memberikan rahmat yang sangat besar bagi alam semesta karena seiring Islam berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang, Pak. Itu aja sih dari saya. Sorry, masih ke unmute, Pak. Oh iya, terima kasih Cana, maaf, keren banget, keren. Nah, Bapak pengen dengar dari kesimpulan yang lain itu, 1 menit 1 orang, tahun berapa itu Islam dikembangkan atau disebarluaskan ke Eropa, ke Asia, ke India, dan seterusnya. Singkat-singkat saja, supaya kita bisa berkaca pada sejarah. Marco Polo itu kan adalah bagian dari, bukan Bapak menyebutnya manipulasi sejarah, enggak. Tapi begitulah sejarah dikemas sehingga yang muncul dia ke permukaan. Sebelum Marco Polo ke Amerika, itu Ibnu Battuta sudah menginjakkan kakinya ke situ, termasuk ke Jepara. Sini. Dulu namanya Purbalingga ya. Silakan. Dengan relasi dengan Cina pun itu keren banget itu. Ayo yang lain, 1 orang 1 menit. Cana udah keren banget itu. Sambil menunggu Cana, Bapak penasaran dari kamu itu, apa maksudmu ilmu pengetahuan sejalan dengan nilai kemajuan peradaban Islam itu? Kan peradaban Islam kan makin luas ya Pak di seluruh dunia. Ini contohnya tuh kayak di Afghanistan itu banyak ulama-ulama juga, dia kayak penulis buku sejarah, terus ada juga ulama hadis gitu-gitu. Terus banyak juga kayak di negara-negara lain kayak di India itu banyak para pemikir handal juga. Dan nggak cuma di Asia, di Eropa, di Afrika juga banyak Pak. Dari India siapa yang terkenal satu, Cana? Kita ngobrol aja ya, cerita-cerita. Muhammad Iqbal. Ya, keren. Apa isi pikirannya Iqbal? Jangan-jangan sama dengan UKS. UKS tahu UKS? Lihat di YouTube. Tahu. Hafid kenapa? Dia itu penyair, Pak. Iqbal penyair, ya isinya kan Bapak nanya isi, Cana. Satu aja. Dia kayak punya gagasan gitu namanya teori 2 negara. Nah, apa tuh teori 2 negara itu? Jadi itu kayak model demokrasi gitu sih Pak. Jadi sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, jadi demokrasi modern itu menjadi kehilangan sisi spiritualnya, jadi jauh dari etika. Kesimpulannya? Kenapa Pak? Kesimpulannya apa yang maksudnya itu? Teori 2 negara tentang sistem demokrasi, hilangnya nilai etika, menangnya sekularisme. Jadi dia merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan hukum. Apa ijtihad yang dia kembangkan? Jadi ijtihad itu dia punya kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Jadi pintu ijtihad itu tetap terbuka. Iya, contohnya apa yang dia lakukan itu. Dan itu dikerjakan di Indonesia. Kamu harus tahu ini, Bapak kasih clue. Teori 2 negara itu sudah dilakukan di Indonesia, tapi banyak diabaikan oleh Anda dan kita semua. Bapak bicara teori akademis memang. NKRI, negara dan agama, 2 menjadi 1. 2 menjadi 1, 2 in 1. Kamu cari negara di dunia ini, itu ijtihad loh.
Hebatnya ulama Indonesia, ulama Nusantara itu. Tidak ada duanya. Mohon maaf, bukan cerita bangga atau ujub dan lain-lain. Karena kurang digali dan dihargai oleh bangsanya. Bapak menyebutnya apa namanya itu? MIS-nya, MIS karena ada MI6 kan. MI6 itu kerjaannya Inggris, agen intelijennya itu James Bond 007 ya, lihat di film aja. Nggak mati-mati James Bond-nya kan, dan berseri. Udah gitu dia punya pistol, kemudian dia punya cewek, asik. Oke, Bapak tidak melihat itu ya, tapi Bapak melihat substansinya. Jadi negara dan agama yang masih hari ini orang yang mengaku pendidikan Pancasila, orang yang mengaku pendidikan karakter, orang yang mengaku oknum media yang Pancasilais, bullshit, bohong mereka. Kalau dia keberatan ya boleh diskusi dengan Pak Hairul, suruh ke 34, kita suruh sholat duha dia. Ya, ini satu momen. Nah, jadi disitulah rahmatan lil alaminnya itu. Nah, begitu ya Chana ya. Ijtihad yang dikembangkan oleh Iqbal sebagai pemikir sastrawan yang isinya harus mengcombine dua teori dua negara. Dulu kan negara ini kan sistem khalifah. Khulafaur Rasyidin yang dekat dengan hierarkis kerajaan. Sebetulnya itu bukan hierarkis. Karena kalau kerajaan dia kan harus putra mahkota. Kemudian semua-muanya di tangan raja. Tapi politik, ekonomi, sosial, budaya dikendalikan Perdana Menteri. Lihat tuh film-filmnya Korea itu. The Soul of Sendok, The Queen of Sendok, Ratu Sendok itu. Nonton Korea jagoan Bapak dari kamu. Tapi yang Bapak lihat yang jadul-jadul itu. Yang pakaiannya itu pakaian apa itu? Ya kayak pakaian besi baja, ada pedang-pedangnya gitu. Tapi kalau mau melihat esensi, kalau mau melihat kehebatan teknologi sebuah negara, peradabannya di situ. Nah, sisi negatifnya Korea ini mereka selalu dendam kesumat. Itu yang dihilangkan dalam Islam, yang harus dihilangkan. Iri hati, satu keturunan selir ingin mengambil alih kerajaan selir yang anak putra mahkota yang lain, dan seterusnya berkesinambungan. Itulah yang terjadi pada pemerintahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mengapa Bapak sebut itu bukan teori hierarki kerajaan? Karena dari Abu Bakar itu ke Umar itu bukan keturunan. Dari Umar ke Utsman, Utsman itu bukan keturunan, tidak ada di situ kerabat keluarga, tidak ada di situ putra mahkota. Makanya dia disebut dengan khalifah. Khalifah itu penerus perjuangan Rasul. Khalifah orang yang berada di belakang Rasul. Itu namanya khalifah. Maka khalifatul fil ard, manusia yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Kenapa Bapak jadi ini ya, jadi cerita ke kamu ya? Harusnya kamu yang cerita dong. Astaga. Nah, begitu ya. Ayo yang lain nih. Waktunya takut nanti waktunya nggak habis. Selain Chana siapa lagi nih? Bapak keren nih Chana nih. Nanti Chana kalau nilaimu di bawah 9, tegur Bapak ya. Ingatkan nanti Bapak edit. Bener? Nilai PAI bener. Ya. Tentu ya harus tahsin Qurannya, baca Qurannya nanti. Wawasannya, ilmunya, analisisnya udah dapat. Tinggal nanti ilmu Al-Qurannya aja dikit-dikit dipoles. Rata-rata anak 34 di situ. Ada yang nggak bisa baca Quran nggak Paknya? Hampir. Dikit-dikit. Tapi jangan patah arang. Kamu kalau yang baca Qurannya terbata-bata itu pahalanya 2. Satu pahala belajar walaupun terbata-bata dapat pahala. Yang kedua pahala baca Quran. Itu yang ngomong Rasul bukan Pak Hairul. Pak Hairul nyampein. UKS hanya nyampein.
Nah, satu lagi, siapa di antara kalian itu yang sudah subscribe UKS channel Khairul Saleh Siregar YouTube? Nah, itu Mas saya bisa udah dijawab. subscribe, Pak. Ya, Hafiz, Bapak lagi data nama-namanya. Nah, jangan lupa ketik namanya, kirim screenshotnya, baru sampaikan komentarnya di situ. Yang mana saja videonya, bagus. Kita berada di dunia online sekarang. The world in your hand. Jadi akhlak, karakter, pendidikan Pancasila itu tidak di mulut, bullshit, bohong itu. Kalau ceramah-ceramah tentang Pancasila, mengaku paling Pancasila, bohong. Yang benar apa? Indikator Pancasila itu. Tadi sholat subuh enggak? Sudah. Oh, berarti sudah ketuhanan yang Maha Esa. Indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dia berpakaian sesuai kriteria manusia seutuhnya enggak? Kan ada Pak manusia yang tidak seutuhnya, banyak. Pakaiannya mahal gitu, bahannya dikit banget, minim. Itu bukan pakaian manusia, pakaian orang dalam hutan. Maaf ya Bapak, bercanda-bercanda aja nih. Tapi mudah-mudahan mengena di hati. Kayak pakaiannya si itu tuh katanya, Lady Gagal itu. Dia kalau nyanyi itu nggak pakai sehelai benang pun katanya suaranya tambah cakep. Makanya dia gagal kan. Subhanallah. Inilah cinta ya. Inilah cinta. Jadi kalau ilmu didasarkan pada teori ini, nah ini yang disebut dengan muara ilmu. Ilmu dalam Al-Quran itu satu, semua milik Allah. Ngomong aja Pak Hairul bohong ya. Ya nggak apa-apa. Contohnya gini, Allah akan menjadikan seorang itu ahli ekonom, paham tentang ekonomi bagi orang yang belajar ekonomi dengan tekun. Jadilah dia ekonom handal. Faisal Basri, Dr. Ihsanuddin Nursi. Ya silakan yang mau ke toilet. Rizal Ramli. Lihat aja yang ada sekarang aja. Ahli agama, ahli ilmu Islam. Jadilah dia muslim yang baik, muslim yang menenteramkan, sejuk. Ngelihatnya aja kita udah senang, belum ngomong dia kan. Ngedengar ceramahnya aja kita ketawa-ketawa, terhibur, bahagia. Seperti yang disampaikan kemarin. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Karena kebalikannya ada orang kita ngelihatnya aja udah mumet. Usut banget. Nah, inilah kembali ke topik itu. Jadi seorang menjadi presiden, Allah kasih dia ilmu presiden bagi orang yang mau belajar tentang ilmu kepresidenan. Contoh, dia masuk partai, dia berkoalisi, dia ikut kontestasi politik, lalu dia menang. Itu anugerah Allah. Tapi memang ya ada harga-harga yang harus diselesaikan. Itu sosial kemanusiaan. Makanya hidup manusia indah. Tapi semata-mata sesungguhnya kalau Allah pada waktunya ingin membuat dia terguling, walaupun sudah berkuasa 32 tahun, disebut dengan presiden seumur hidup, tidak seumur hidup juga. Itu buktinya bahwa ilmu kepresidenan itu milik Allah. Jangankan dia yang ngaku Tuhan aja. Kamu tahu nggak siapa yang Bapak bilang 32 tahun itu? Ingat baik-baiknya aja ya, Bapak nggak ngomongin yang jelek nih. Orang kalau udah meninggal, orang pokoknya siapapun itu, baik Pak Hairul atau guru yang lain, siapapun, matematika sekalipun, matematika sekalipun, nih eksak sekalipun kan pada saklek itu. Jangan ingat sakleknya. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu dan teman-teman. Kan dipuji Bu, dipuji. Itu dipuji, disanjung. Jadi ingat baiknya aja. Nah 32 tahun itu masih adalah Pak Harto. Jadi ilmu kepresidenan itu punya Allah. Nah nanti boleh dicari di Al-Quran, di hadis dan lain-lain. Ya, Bapak tidak bermaksud menyinggung personal ya atau siapapun ya.
termasuk matematika dan lain-lain. Yang kita bicarakan itu adalah untuk menghidupkan nurani yang terlelap. Berarti Bapak lebih puitis dari Iqbal kan? Asik. Sombong banget. Enggak. Bapak masuk pada dunia kamu aja. Bahasa anak muda, bahasanya teman-teman ya. Baik. Bapak minta tolong dong nanti ini rekamannya di siapa nih Bapak minta nih? Kasih di Google Drive. Kirim ke Bapak. Sadina? Di siapa? Di Dova, Pak. Di Sadina? Di Dova, Pak. Di Dova, Di saya, Pak. Pak. Iya, sayang waktu maksudnya. Siapa Dova? Iya, saya yang rekam, Pak. Oh, Dova Lina yang rekam. Nanti taruh di Google Drive terus kasih ke Bapak ya, Japri. Oh, iya. Linknya. Nanti Bapak masukin YouTube, tenang aja. YouTube untuk kebaikan. Itu amal jariah digital kita semua. Yang pro silahkan, yang kontra silahkan. Yang penting dunia tetap berjalan sesuai relasi alam semesta. Kita suka pada Jokowi atau tidak suka pada Jokowi, Jokowi tetaplah Jokowi. Tetap ada. Nah, kalau Bapak ditanya pendapat pribadi, tentu Bapak punya pendapat kan. Tapi kalau Bapak ditanya perspektif ilmu, rasa keadilan, kemanusiaan, manusia Indonesia seutuhnya, tentu Bapak punya prinsip-prinsip akademik. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar mau siapapun. Ditawar oleh oknum kurikulum atau oknum pejabat, pimpinan, pemerintah, siapapun enggak. Karena ilmu milik Allah. Begitu ya. Kita ini adalah bagian dari yang berusaha. Maka kalau ingin memperbaiki Indonesia, perbaikilah diri sendiri. Jika ingin memperbaiki ekonomi Indonesia, kita perbaikilah ekonomi rumah tangga kita sendiri. Nah, yang paling ending memperbaiki negara, memperbaiki provinsi, memperbaiki kabupaten, kota, kecamatan, desa, atau wali nagari kayak di Padang itu, di kampung Bapak, tanah kelahiran Bapak, atau di keluarga, memperbaiki keluarga itu intinya memperbaiki diri sendiri. Nah, bahasa Bapak sederhana, lihat ilmu komputer itu. Jadi yang di-upgrade, yang diperbaiki itu adalah software-nya. Harus di-upgrade. Software tahu perangkat lunaknya. Kalau casingnya mah bisa kapan aja, punya duit beli yang bagus gitu. HP yang bagus. Tapi kan tetap aja dia Android kan. Nokia aja udah ketinggalan dihajar Android. Karena dulu Nokia sombong. Itu cerita-cerita tentang ekonomi ya. Oke, nah maka ini ilmu Bapak sejujur-jujurnya dari hati yang terdalam, apalagi bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam, perkembangan sejarah Islam di dunia, di Eropa, di Asia, di India, dan seterusnya. Maka diharapkan dari Indonesia lah ini yang belum pernah dan akan menuju ke sana. Buktinya apa? Universitas Islam Internasional Indonesia itu sudah dibangun dengan APBN negara. Jadi anggaran strategis negara, anggaran ASN, anggaran strategis negara, proyek PSN, proyek strategis negara. Memberikan beasiswa S2 dan S3 pasca sarjana bagi seluruh pelajar di dunia ini yang lulus seleksi. Itu ada di dekat rumah Bapak tuh di sini, di dekat Kelapa II, di Cimanggis. UIII, UI negeri. Kalau yang di Depok kan UI swasta. Bercanda antar kamu ini lagi. Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan itu sudah dimulai. Dan lucunya lagi keduluan oleh Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM. Saya mau minta informasi ya tentang UI. Mana? Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi bicara tentang perkembangan Islam di dunia, saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia. Maka proses demokrasi
demokratisasi yang terjadi di berbagai ormas Islam, ormas-ormas besar seperti PBNU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Darul Dakwah wal Irsyad DDI Sulawesi, Al-Wasliyah Medan, itu disorot. Begitu ya nak, ayo apalagi nih dari kamu dulu, kalau Bapak tidak ada selesainya nanti nih. Siapa berikutnya nih 1 menit selain Cana? Silakan. Kalau perkembangan di benua Amerika sih dikit-dikit aja sih Pak. Jadi perkembangan benua Amerika di buku saya dapat sebelum siapa ya yang nemuin Amerika dari yang Eropa itu, sebelum itu udah ada yang pernah Islam pernah datang ke Amerika, tapi nggak dijelasin banyak. Islam berkembang di Amerika itu mulai berkembangnya itu pada tahun 1960-an, pas ketika kaum ras kulit hitam itu sedang memperjuangkan hak keadilan, kesetaraan, hak kesetaraan gitu kan, soalnya banyak waktu tahun itu kan masih tidak setara atas kaum ras kulit hitam dengan kaum ras kulit putih. Karena itu Islam di situ mulai berkembang karena dia percaya Islam disebutkan sebagai agama yang tidak mempercayai warna kulit gitu. Jadi pada itu Islam mulai berkembang gitu kan, dan ada beberapa tokoh yang masuk ke Islam yang juga membantu perkembangan Islam seperti yang kayak Muhammad Ali gitu. Terusnya lanjut tahun kemudian baru berkembang lagi seperti masjid gitu-gitu. Tapi kalau itu kan juga sempat ada serangan teroris tahun 2001, 9 September. Dan itu memundurkan perkembangan Islam sedikit. Namun para perjuang perkembangan Islam di Amerika Serikat khususnya, dia melihat itu sebagai opportunity, melainkan sebagai hambatan agar bisa mengembangkan Islam di benua Amerika Serikat, lebih besar lagi dengan jangkauan bukan hanya kulit hitam tapi untuk semua warga manusia. Itu dong sih Pak kalau untuk di Amerika. Baik, Naufal, keren banget itu. Maksud dari Islam tidak membeda-bedakan kulit putih, kulit hitam itu artinya semua sama di mata Allah ya? Iya, semua sama, nggak ada beda laki perempuan, derajat tinggi maupun derajat yang kurang, itu sama, cuman keimanannya doang kan. Apa Gitu dong. bahasa sederhananya itu? Tidak membeda-bedakan itu. Kesetaraan. Kesetaraan, tidak rasis. Ya. Iya Ya kan? gitu. Nah, jadi kalau isu SARA itu dimainkan, maka lihat siapa yang bikin isu. SARA tahu kan? Suku, agama, ras, antar golongan. Nah, dia sesungguhnya yang memantik api SARA itu. Apa dia oknum orang, oknum media, oknum lembaga, atau oknum apapun lah. Begitu ya. Bagus. Berarti Islam tidak rasis, Islam tidak teroris. Nah, jadi stigma teroris juga bukan untuk Islam itu. Itu di luar Islam, siapapun yang bertindak teror, merusak, itulah teroris sesungguhnya. Nah, contoh misalnya KKB di Papua itu. Yang udah jelas-jelas teror, ya teroris. Pemberontak yang udah jelas-jelas ingin merusak kedaulatan negara, memecah belah dengan stigma-stigma yang buruk, klaim-klaim seolah-olah paling Pancasilais tapi bertolak belakang sesungguhnya. Nah kan begitu kan. Baik, keren. Makasih Naufal. Lanjut. Siapa lagi nak 1 menit? Everybody 1 minute. Berikutnya benua Australia ya Pak. Kalau dari benua Australia itu pertama masuknya Islam ke benua Australia itu kebanyakan itu dari Indonesia, yaitu dari pedagang-pedagang Makassar di abad ke-16 dan 17.
Kemudian juga karena Pelaut Makassar ini kayak tinggal di Australia, dibangunlah masjid pertama di tahun 1800-an. Kemudian nggak dari Indonesia aja, ada juga yang dari migran-migran seperti yang dari Afrika, terus juga Inggris. Dan karena pendatang-pendatang ini, akhirnya masyarakat aborigin itu jadi membangun komunitas Muslim juga di Australia. Ya, itu disebutnya pemeluk Islam di kalangan masyarakat aborigin. Nah, ini tuh juga disebut jadi kebangkitan Islam di suku aborigin. Dan juga peningkatan jumlah umat Muslim itu dari kayak migran-migran yang dari Lebanon, terus juga dari Turki, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Irak, dan juga Indonesia. Nah, ini tuh peningkatan jumlah umat Muslim ini terjadi pasca perang, yang juga nggak membuat lapangan kerja baru. Terus habis itu apa ya? Udah sih Pak, kayak gitu aja kalau untuk Australia. Tahunnya nak diperjelas. Tahunnya tuh kalau yang dari saya cari tuh abad-abadnya sih Pak. Kalau untuk yang masuknya pertama kali Makassar itu sekitar tahun 1700-an. Kalau untuk yang peningkatan jumlah umat Muslim yang pesat itu tuh setelah Perang Dunia Kedua, itu tuh tahun 1047 sampai 1971. Gitu, di mana jumlah Muslim itu tuh meningkat dari 2000-an jadi 22.000 orang. Gitu, Di Pak. tahun 1040 sampai 1900. 1947 sampai 1971 peningkatannya. Kalau pertama kali perkembangan Islamnya? Kalau pertama kali itu yang dari Nusantara itu 1700-an. Abad 17 itu di Iya. Nusantara. Iya, Pak, yang pelaut-pelaut dari Makassar. Kalau dari di Australia kan ngomongnya kan? Iya, Pak. Jadi yang datang ke Australia itu dari Makassar Iya. tahun 1970. 1700-an. 1700. Iya. Abad 17 ya. Iya, Pak. Berarti sebelum Indonesia merdeka ya? Iya, Pak. Apa itu bukti referensi yang kamu baca tentang itu? Referensinya tuh kayak pada tahun itu tuh ditemuin kayak gambar gambar perahu tradisional Makassar gitu Pak di dinding gua aborigin. Iya, maksudnya keterangan seperti itu yang menjelaskan seperti itu kamu dapatnya di mana? Dari buku dan dari internet, Pak. Di bukunya berarti buku PAI kelas 12. Iya, buku paket. Yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian. Baru kalau yang di internet apa websitenya? Sebutinlah. Dari Tirto ID, Pak. Oh, tirto.id. Iya, Pak. Oh, iya. Artinya kalau orang mau cek referensi kan bisa dilihat, oh begini di sini gitu. Baik, keren Sadina. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh, aja lah. Banyak. Ayo yang lain. Ya Pak, terus kalau aku kan tentang yang perkembangan Islam di Afrika ya. Ya. Kan ya itu kan memang asal usulnya Islam ya di benua Afrika tuh waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Nah itu sebelum didatengin sama orang Eropa sih Islam berkembang pesat di situ. Kan ada zaman zaman emasnya Islam gitu. Waktu perkembangan ilmunya maju banget. Nah itu kan tapi terus ada masalah yang didatengin
Kenapa Pak? Kapan itu yang maju banget ilmu pengetahuan dalam Islam? Tahun 622 Masehi Pak. 622 berarti memasuki abad ke-7 ya. Iya Pak. Nah, di masa pemerintahan siapa itu? Kepemimpinan siapa? Bentar nih Pak. Umar II, Harun al-Rashid, Al-Mutawakkil, Ismail Samani, Al-Manzur, Mahmud dari Ghazni, Saladin Ayyubi sama Baibars. Oh iya. Terus Itu kamu baca di mana? di Wikipedia Pak. Ya gini dia. Keren. Ya nggak apa-apa, hal-hal yang sederhana itu kita harus jujur mengatakannya kan, jadi bisa mudah dipercaya dan mudah di cross check. Lanjut Pramudito. Iya, terus kan terus berkembang terus ya, tapi kan ada serangan dari arah utara ya, dari Eropa gitu. Itu juga jadi masalah besar untuk kaum Islam di Afrika. Terus kan jadi ada yang Eropa mengambil budak, terus dijajah sama Eropa juga. Nah itu mulai jadi banyak terpecah belah, terus banyak konflik ya di Afrika tuh. Nah kan itu walau sekarang masih mayoritas Islam, tapi di Afrika tuh masih tinggi banget tingkat kriminalnya karena ya bekas jajahan itu jadi menghasilkan banyak konflik, terus konfliknya nggak diselesaikan. Islam masih banyak di situ, tapi banyaknya masih tidak mengikuti Islam banget gitu Pak. Karena ya kayak Islam di kartu identitasnya, tapi kalau tindakannya kan emang agak mundur lah karena banyak kekerasan, banyak tindakan kriminal. Nah itu kan akibat dari penjajahan dari Eropa juga tuh. Sekarang sih masih banyak orang Islam, tapi ya susah emang tinggal di sana. Makanya sekarang mereka juga negara Islamnya tuh mundur dibandingin sama di benua Afrika Pak. Ya benua Afrika di negara mana aja, kan banyak luas itu. Mesir termasuk Afrika enggak? Iya Pak. Sudan termasuk Afrika enggak? Iya Pak. Yang mana lagi? contoh negaranya itu Nigeria Pak. Nigeria, Somalia, mana lagi tuh? Kenya juga itu banyak, ya masih banyak itunya sih Pak. Masih banyak orang Islam, tapi masih itu juga tingkat kriminalitasnya itu tinggi juga Pak.
Apa saja kriminalitasnya di Nigeria tuh? Biasanya Bicara banyaknya itu Pak, perampokan, pemerkosaan, penggunaan narkoba itu kan jadi karena nggak susah banget diawasi oleh pemerintah. Pemerintahnya juga masih belum maju tuh. Jadi ya sulit untuk diawasi jadinya. Jadi maksud Bapak itu gini loh, Pramudito, kan kita umat Islam ini jangan menjadi korban narkoba, korban stigma Eropa, dibilang negara tidak maju, dibilang negara yang sedang berkembang, selamanya bertahun-tahun begitu. Jadi bikin aja indikator negara maju versi Indonesia, indikator negara maju versi Somalia begitu. Nah, jadi umat Muslim ini Afrika itu kan satu peradaban yang bagus dulu. Di situ pernah jaya, di Mesir itu kan pernah jaya ke pemerintahan Islam. Ada pemerintahan Islam Fatimiyah, Al-Azhar sampai sekarang masih bagian dari itu. Tokoh-tokoh kaliber dunia internasional baik ke Eropa dan ke Timur. Nah, banyak mulai dari Grand Sheikh Al-Azhar itu kan ada dulu Muhammad Abduh, tokoh pembaharu itu di sejarah kamu tuh kelas 11. Banyak itu. Sekarang yang masih hidup Syekh Ahmad Tayyib. Grand Sheikh itu pakar rujukannya. Bahasa mereka menyebut Grand Sheikh. Yang menyetujui pengembangan kurikulum yang ada di sana dan ayo lanjut apa lagi selain itu? Waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Oke, 1 menit lagi. Siapa yang belum ngomong dari itu? Boleh ditarik kesimpulan terakhir sebagai penutup. Silakan. Jadi perkembangan Islam di dunia itu udah semakin pesat juga dan bisa memengaruhi negara tersebut agar lebih maju, dan juga perkembangannya itu sangat pesat banget di mancanegara gitu, Pak. Udah cukup ya, Pak. Waktunya udah habis. Masih di mute, Pak. Astagfirullahaladzim. Nama-nama yang tidak masuk di kelas ini, yang sakit atau alfa japri ke Bapak, Dova. Iya, Pak. Kemudian yang kedua ini, siapa namanya? Kelompok berapa ini yang maju nih, Dovalino? Cana dan teman-temannya. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, Cana dan teman-temannya, di-share materi PPT dan video pembelajarannya itu di GCR. Nih, Mbak, ada di situ namanya tugas perkembangan Islam di dunia. Demikian ya, terima kasih. Mohon maaf, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live ya. Iya, Pak. Ditunggu.